Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan segala syariat dan perintah yang Allah berikan kepada kita. Amin. Dan alhamdulillah, saya juga tidak lupa berucap terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran, kepada seluruh bapak dan ibu sekalian yang mengundang saya untuk bisa datang ke tempat ini. Bersama-sama kita akan berbicara dan berdiskusi tentang sesuatu hal yang bermanfaat dalam hidup kita, khususnya dalam yang berkaitan dengan masalah agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup Bapak Ibu sekalian dan memberikan kemudahan atas segala problematika yang menghinggapi kita di dalam kehidupan ini. Sesuai dengan tema yang diminta oleh pihak panitia, bahwasanya hari ini kita akan membicarakan tentang musibah itu ujian atau azab. Jadi musibah itu ujian atau azab. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini dan semuanya dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad khalaqnal insana fi kabad," dan telah kami ciptakan manusia itu di dalam ujian. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah zat yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian mana yang paling baik amalannya. Dan ujian yang pertama kali, dan itu akan selalu hinggap di dalam tubuh kita atau dalam diri kita, dalam kehidupan kita, yaitu adalah ujian dan beban untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mendapatkan musibah atau yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang perlu dia perhatikan. Ujian bukan semata-mata hal yang tidak disukai. Ujian itu bukan hanya selalu hal yang bersifat sesuatu yang merugikan kita. Karena ujian bisa juga berupa hal yang menyenangkan hati kita. Ujian juga bisa berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena inti dari ujian, Allah menguji kita dengan kenikmatan. Allah ingin melihat apakah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah menguji kita dengan kesusahan. Allah ingin melihat apakah kita bisa bersabar atas ujian yang Allah berikan. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan nikmat dan kebaikan, dan semua itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Makanya seorang mukmin ketika mereka menghadapi dua hal ini, nikmatkah atau itu kesusahankah yang ada pada diri mereka, ketika mereka menyikapinya sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, maka hidup kita akan penuh keberkahan. Sesuai dengan yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, ketika melihat perkara orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Dan itu tidak pernah ditemukan selain dari orang-orang yang beriman. Rasulullah menyebutkan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan perkara hidupnya orang-orang yang beriman. "Inna amrahu kullahu khair." Sesungguhnya perkara hidup mereka, kehidupan mereka itu sebenarnya bisa menjadi satu hal yang semuanya baik. In u'tiya fasyakara fadzaka khairun lah. Kalau mereka diberikan nikmat dan mereka bersyukur, maka itu yang baik. Wa ini betuliya fasabara fadzaka khairun lah. Dan kalau mereka diberikan ujian kemudian mereka bersabar, maka itu yang baik. Sehingga kita harus menanamkan dalam pikiran kita, harus mendoktrin dalam mindset kita
bahwasanya apapun yang menimpa, apapun yang datang kepada diri kita, maka kalau kita pintar menyikapinya, maka kebaikan yang akan kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, seseorang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melihat bahwasanya ujian tersebut bisa jadi berupa musibah yang Allah berikan kepada dia, dan juga bisa jadi berupa azab atau teguran atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang beriman, yang pertama kali kita harus lakukan ketika mendapati diri kita mendapatkan kesusahan dalam hidup kita, harus menanamkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada dirinya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku. Falyadhunna bi khaira, maka hendaknya hambaku itu selalu berprasangka yang baik kepada diriku. Ketika kita mendapatkan ujian ataupun itu hukuman, kita katakan, maka berprasangkalah baik. Karena ujian akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah, menghapuskan dosa kita di sisi Allah. Dan hukuman itu merupakan teguran dari Allah, karena Allah menginginkan kita kembali kepadanya, meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa. Oleh karenanya, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin kita harus memiliki beberapa sikap ya dalam menyikapi ya ujian yang menimpa diri kita. Yang pertama, seseorang yang mendapatkan ujian dalam hidupnya, tandanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan ujian, problematika, kesusahan ya, masalah, itu tanda Allah mencintai dirinya. Bukankah Nabi pernah menyebutkan dalam hadisnya, asyad innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau dia mencintai seorang atau suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Diberikan ujian karena Allah cinta kepada mereka. Tujuan diberikan ujian karena Allah tahu orang-orang ini akan bersabar, sehingga dengan sabarnya mereka akan ditingkatkan derajatnya dan mendapatkan pahala tanpa batas. Bukankah kita tidak mengetahui orang yang bersabar mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala dari Allah tanpa batas, unlimited, sebanyak-banyaknya, tanpa kita sadari, tanpa kita pernah bayangkan betapa besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Jadi, orang yang mendapatkan ujian adalah orang yang mendapat atau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mendapatkan ujian di dunia ataupun itu hukuman, kita katakan ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, adalah tanda Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya. Allah ingin yang terbaik buat hambanya. Kenapa demikian? Kalau kita mau disuruh memilih atas perbuatan dosa yang kita lakukan di dunia ini, kemudian diberikan pilihan oleh Allah, kamu ingin mendapatkan hukumannya di dunia atau mendapatkan hukumannya di akhirat, mana yang kita pilih kira-kira Bapak Ibu sekalian? Di dunia. Karena sebesar apapun ujian di dunia ini tidak mungkin melampaui batas yang kita miliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Sehingga apapun, sebesar apapun ujian yang menimpa kita di dunia ini, tidak mungkin melewati atau over limit yang kita miliki dalam hidup ini. Dibandingkan dengan ujian kalau kita terima di akhirat. Orang kalau terima hukuman di akhirat, terimanya di surga apa di neraka? Orang kalau menerima hukuman di akhirat, itu menerimanya di surga apa di neraka? Kalau disuruh milih, dapat hukuman di dunia atau di akhirat, pilih mana Bapak Ibu sekalian? Di dunia. Karena kalau saya di akhirat aja lah, berarti wal iyadzubillah kita bisa masuk ke dalam neraka. Apa kata Rasulullah SAW?
Innallaha idza arada bi'abdihil khaira. Sungguhnya Allah kalau ingin hambanya ini dapat kebaikan, ingin hamba ini dapat kebaikan di dunia, ajjalalahul uqubata fid dunya, disegerakan hukuman atas dosanya itu di dunia. Mungkin dikasih sakit lah, dikasih problematika dalam rumah tangganya, ataupun apapun itu. Ya, mungkin anaknya yang tidak beres, mungkin pekerjaannya yang selalu membuat dia stres, mungkin keluarganya yang selalu mengganggu dia dan lain sebagainya, segala macam problematika. Tapi kita tetap harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini Allah berikan kita hukuman ini karena Allah ingin kebaikan. Lebih baik saya berikan hambaku ini hukuman di dunia daripada saya berikan dia di akhirat kelak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mendapatkan ujian di dunia ini, tandanya Allah ingin mewafatkan dia dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam haditsnya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada seseorang, atau ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hambanya itu banyak dosanya, Allah ingin hambanya ini wafat dalam keadaan tidak memiliki dosa. Sehingga Allah memberikan mungkin misalnya di akhir hayatnya sakit, problem, kemudian dia dapat ujian ini, ujian itu, maka tetap husnuzon. Ini Allah menginginkan saya agar saya wafat nanti tidak bawa dosa lagi. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya ketika ditanya, ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling banyak ujiannya, yang paling sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa dia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak diuji sama Allah adalah para nabi, orang yang memiliki level teratas dari seluruh umat manusia. Keimanan paling tinggi, amal soleh paling tinggi, ketakwaan paling tinggi. Bahkan para nabi adalah orang-orang yang maksum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Artinya apa? Semakin dekat derajat dan level ketakwaannya sebagaimana derajat dan levelnya para nabi, maka semakin besar ujian yang Allah akan berikan kepada dia. Maka kalau kita mengetahui semakin banyak ujian datang kepada kita, maka mungkin itu pertanda Allah meningkatkan level keimanan kita. Kita menjadi orang yang memiliki level yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi." Seseorang diuji sesuai kadar agamanya. In kana dinuhu sulban, kalau agama itu kokoh, ketakwaannya luar biasa, salatnya mantap, puasanya sering, zakatnya tak pernah putus, ngaji Qur'annya luar biasa, silaturahminya, Masya Allah, tabarakallah dan lain sebagainya. Diuji dengan ujian yang sangat besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana fi dinihi riqqatun, kalau agamanya ringan, kalau agamanya itu tipis, kalau agamanya itu rapuh, tidak kokoh, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabruhul bala bil abdi. Kemudian ujian itu tidak akan meninggalkan seorang hamba. Artinya ujian itu akan terus mendatangi kita hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Sampai orang tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia ini dan tidak memiliki dosa sedikit pun. Bukankah itu adalah kenikmatan sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala memilih suatu cara untuk menghapuskan dosa kita secara otomatis tanpa kita sadari. Orang selalu memiliki pikiran kalau kita mau diampuni dosanya harus bertaubat. Betul, kita katakan kita diperintahkan untuk bertaubat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Tapi dengan diberikan ujian tersebut otomatis auto diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, auto dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang itu wafat dan tidak membawa dosa sedikit pun. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang diberikan ujian, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang kita sebutkan yang tadi. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya tentang seorang mukmin yang mendapatkan ujian, entah itu stres, sumpek, kemudian pusing, kemudian
Bahkan sampai hal-hal sepele yang mungkin kita merasa itu adalah bagian dari kehidupan kita. Tangan kejedot sama palu kah itu, kena sama kejepit pintu kah itu. Bahkan kata Rasulullah sampai tertusuk duri pun, kalau kita bersabar ya atas ujian itu, Allah akan berikan kita pahala dan mengampuni dosa kita. Rasulullah menyebutkan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin. Tidaklah seorang muslim mendapatkan sumpek, gundah, stres, ya, kemudian galau dan lain sebagainya, ya, hal-hal yang dapat membuat dia tidak tenang hidupnya. Hatta syaukah, sampai duri, ya, bukan galau karena misalnya hal-hal yang lain, tapi ini adalah galau misalnya karena dia kangen sama suaminya. Misalnya ada sini bapak yang cerita tidak bisa berjumpa dengan keluarganya selama berapa bulan. Bayangkan, stres berbulan-bulan tidak ketemu sama anaknya, tidak ketemu sama istrinya. Insya Allah itu adalah bekal pahala dan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai duri pun, kata Rasulullah SAW, kalau duri itu mengenai tubuh kita, ya, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosa kita terus setiap hari, ya. Makanya kalau orang melihat seseorang itu diuji, jangan langsung kita itu menganggap remeh. Dia diuji pasti karena dia itu adalah orang yang buruk atau karena dia banyak dosanya. Nanti akan kita jelaskan apa itu beda azab dan apa itu beda ujian. Baik, jadi ketika orang diuji, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan berikan pahala dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian orang yang diuji, dia harus meyakini bahwasanya ujian tersebut datangnya dari Allah. Allah telah menakdirkan bagi dia. Disebutkan dalam hadis, Allah telah menetapkan takdir manusia jauh 50.000 tahun sebelum manusia itu diciptakan. Si fulan, bapak ini akan senang, bapak ini akan sedih, bapak ini akan bahagia, bapak ini akan susah. Nah, kalau kita tahu hal tersebut, maka akan ringan rasanya. Karena kita mengetahui sesuatu yang Allah takdirkan pasti terbaik buat kita. Tidak mungkin Allah memutuskan sesuatu bagi orang yang beriman adalah hal yang buruk bagi dirinya, ya. Misalnya ada orang yang diberikan, ya, ujian dalam hal finansial. Dia selalu kesulitan dalam hal finansialnya. Kalau dia meyakini bahwasanya ini adalah pilihan Allah, Allah menjadikan aku orang yang tidak kuat dalam finansial, mungkin bukan tidak bisa menjadi orang kaya misalnya, aku selalu kesulitan dalam hal uang. Kalau dia meyakini ini adalah pilihan Allah, pasti ini yang terbaik. Atau orang yang diberikan nikmat dengan diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus bersyukur. Dia harus menganggap ini adalah pilihan terbaik bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah, ya, ada menjadikan hamba-hambanya itu yang miskin terus. Allah tidak pernah menjadikan dia kaya. Karena Allah tahu kalau dia kaya dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan dia miskin, karena dengan miskin dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min ibadi, karena ada juga di antara hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, laman agnaituhu, yang aku jadikan ia kaya. Walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Karena kalau aku jadikan dia miskin, kata Allah, miskin itu akan membuat dia kufur. Miskin itu akan membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Miskin itu akan membuat dia menjual agamanya, makanya dijadikan dia kaya. Makanya kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun kondisi kita saat ini, ketahuilah semua ada hikmahnya. Semua yang terbaik, tinggal bagaimana kita menyikapi keadaan kita sekarang ini untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak terus menyalahkan keadaan. Saya kan begini, saya nggak bisa sholat jadinya. Saya kan begini, nggak bisa puasa jadinya. Itu tidak bisa menjadi alasan. Bagaimana sikap kita atas keadaan kita saat ini untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah dan azab itu 11-12. Tipis, hampir tidak bisa dibedakan. Yang membedakan apakah itu azab dan apakah itu ujian, ya tadi, sikap hamba tadi itu. Kalau sikapnya dia terhadap ujian tadi itu adalah ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ujian untuk meningkatkan keimanannya. Kalau sikap dia terhadap ujian tadi itu adalah dia murka, tidak terima, protes kepada Allah, suuzon kepada Allah, mengatakan Allah tidak adil dan lain sebagainya, maka ketahuilah itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya,
bahwasanya inna idhamil bala ma'a idhamil jaza, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan kadar besarnya ujian. Orang yang luka tangannya kena sama duri, beda dong pahalanya sama orang yang misalnya diserempet sama truk. Iya kan? Orang yang kemudian kejatuhan sama buku, beda dong pahalanya sama orang yang kejatuhan misalnya sama tiang listrik misalnya. Ya, semakin besar ujian, semakin besar pahala. Apa kata Rasulullah? Waman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho, terima, ya, tidak protes sama Allah, ya, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waman sakhita falahu sukh. Dan barang siapa yang tidak ridho, barang siapa yang murka, yang protes, nggak senang, maka dia akan mendapatkan murka juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah azab bagi dia. Jadi yang membedakan mana itu azab dan mana itu ujian adalah bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Allah menginginkan kita untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan berusaha untuk sabar. Jadi kita hanya bukan diminta untuk sabar, tapi untuk terus berusaha bersabar. Ya. Dan yang namanya sabar itu, ya, yang namanya sabar atas ujian itu kata Rasulullah, ketika pertama kali ujian itu menimpa kita. Misalnya, dapat terima telepon, Pak, mobilnya diserempet sama truk, kemudian mobilnya hancur. Nah, itu adalah ketika saat kita mendengar atau mendapatkan ujian tersebut. Kata Rasulullah, as-sabru 'inda sadamatil ula. Yang namanya sabar itu ketika baru kena ujian. Kalau dia sabar pada saat mendengar terima telepon itu, dia adalah orang yang bersabar. Tapi kalau orang ketika terima telepon itu dia ngomel-ngomel, banting HP, kemudian didatangi orang yang nyerempet, dipukul orang yang nyerempetnya, kemudian besok bilang, "Ya udah saya sabar." Bukan bersabar. Bersabar itu adalah ketika pertama kali menerima ujian kemudian dia tegar hatinya, itulah yang namanya orang bersabar. Menyesal itu. Menyesal karena tadi. Ya. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyikapi apakah itu ujian, apakah itu hukuman, ya. Kita jangan terlalu bingung, ya Allah, apakah ini ujian, apakah ini hukuman? Maka yang perlu kita perhatikan dan kita concern, ya, pada hal itu, yaitu adalah bagaimana sikap kita menyikapi ujian tersebut. Dan yang kedua, kita diminta untuk muhasabah. Ujian dan musibah yang menimpa kita, ya, itu bisa jadi juga karena dosa yang telah kita lakukan, ya. Bukankah Allah pernah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan tidaklah ada ujian yang menimpa kalian di dunia ini melainkan itu semua karena dosa kalian, ya. Kita berbuat dosa, Allah uji kita. Kita berbuat dosa, Allah tegur kita. Makanya kita harus perbanyak muhasabah diri. Ujian yang menimpa kita ini jangan kita selalu menganggap dengan kita ujian ini terus iman kita bertambah. Betul, kita harus bersyukur. Ya, mungkin iman kita bertambah, mungkin juga itu teguran atas dosa yang tidak kita sadari selama ini kita masih selalu mengerjakannya. Harus sering-sering muhasabah diri, ya, mengoreksi perbuatan kita, amalan kita. Sudahkah amalan kita ini mendapatkan ridha dari Allah, ataukah amalan kita ini masih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Perbanyak muhasabah diri, ya. Dengan cara itulah insyaallah Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan kita kemudahan. Dan yang terakhir, seseorang yang ditimpa musibah, ketahuilah bahwasanya musibah itu tidak akan musibah terus. Ya, kayak orang puasa kan nggak mungkin puasa terus, pasti ada lebarannya, ya. Ada buka puasanya, ya. Naik mobil kan ban itu kadang di atas, kadang di bawah. Nggak mungkin bannya di atas terus, nggak pernah turun-turun ke bawah. Hujan nggak mungkin hujan terus, nggak ada cerahnya. Malam juga nggak mungkin malam terus, pasti akan ada apa? Setiap ujian, setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya banyak-banyak minta kepada Allah, berdoa, ya Allah permudahlah urusanku, ya Allah berkahilah jalanku, ya Allah jangan engkau persulit jalanku dan lain sebagainya. Allah ingin kita kembali kepada Dia, ya, karena tidak ada satupun perbuatan kita atau tidak ada satupun problem di dunia ini, kalau Allah tidak buat dia mudah, nggak akan jadi mudah. Yang buat urusan kita jadi lancar, gampang, beres, bukan karena kehebatan kita, bukan karena intelektual kita, tapi Allah jadikan dia mudah, ya. Makanya Rasulullah SAW sering mengajarkan kita sebuah doa,
yang harus sering kita baca bagi Bapak Ibu sekalian ini ya. Doa ini jangan sampai dilupakan. Doa tersebut agar Allah mempermudah urusan kita. Doanya berbunyi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan Engkau yang jadikan itu mudah, dan semua yang susah akan menjadi mudah jikalau Engkau menghendakinya menjadi mudah. Mungkin itu dia tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala problematika kita, dan mudah-mudahan segala ujian yang diberikan kepada kita di dunia ini untuk meningkatkan keimanan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di akhirat kelak ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Dan bagi pada Bapak ya, di sini ada permintaan alhamdulillah ya untuk Bapak Irwan dan Mbak Hana ya, anaknya baru imilad ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi di umurnya yang begitu bertambah untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berguna bagi Islam, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi pemuda-pemudi soleh dan solehah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kemudian juga menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara ya. Negara Indonesia apa Australia nih? Ya. Dua-duanya bagi dunia ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr waj'alil fawza bil jannati wan najati minan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.